Ada. Ada yang gak mau kalah? Ada yang nggak lolos playoff maksudnya. Halo Magma. Langsung pulang. Lu sih. Sorry. Semangat Malah ya. diajak ngopi saya. Semangat ya. Mas saya kerja mas. Nanti kalau kenapa-napa kan saya nasibnya bagaimana nih? Alamak, Anda mah enak Anda. Oke. Maksud saya enak apa nih? Jadi LO team. Nah, iya. Oh gitu mah. Kalau dikabarkan Magma tidak lolos playoff jadi LO tim. Oh, Pindah iya jalur. lagi. Pindah jalur ya. Tapi ini dia untuk bandnya dengan tim Liquid Academy langsung menutup ke arah 3 hero sekaligus dan kebanyakan oke 2 kasarnya Romer dengan Chip dan juga Baxia diikuti dengan Hareth dari tim Liquid Academy. Iya. Hari tetap ya, sampai kapanpun nggak akan dikasih karena tadi udah digunakan juga dan Valentina juga bisa jadi pilihan. Oh Lukas. Lukas belum nih? Lukas sih, kalau berkaca sama game sebelumnya juga ya. Sama sih ini juga Fanny bakal jadi PR band buat AE. Ya terus-terusan ya, cuman ya balik lagi kalaupun memang pengen lepas ya pertanyaannya adalah Masanya bisa lepas nggak? Kalau udah kayak gitu kan biasanya ya tadi di game pertama kita udah lihat sendiri ya bagaimana efektifnya dari Masya untuk bisa nge-stopin ke pergerakan sang Fanny. Tapi ya itu dia Lukas, last band seperti yang dikatakan oleh Gio dan first pick dari teman-teman tim Liquid Academy ID menurutku lumayan luas sih untuk dari first picknya mereka karena ngelihat dari game pertama pun Joy belum digunakan dan itu dia Joy yang langsung diambil mengingat bahwa tapi Fredrinnya masih open ya yang pakai Fredrin tadi untuk tim Liquid. Betul. Terbang kan draft lu. Iya lagi. Sana. Pantes saya nyari-nyari catatan saya kok hilang ya. Hanya kertas kosong yang tidak ada isinya. Polos ya. Polos. Ternyata emang hilang ke situ. Oke, 2 pick yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego X. Mau power kemana? Granger udah kena global nih. Gue ngecium aroma Fredrin sama Matilda gitu loh. Boleh. Itu oke juga untuk bisa nge-counter Joy-nya. Matilda dulu gak sih? Matilda boleh banget. Matilda, bentar. Ya kalau misalkan pengen sih sebenarnya di sini kalau mau ke arah jungle, tapi enggak ya, langsungnya tampil ke arah Badang dan juga Chushin terlebih dahulu. Nah ini enak banget Badangnya buat lawan Joy ya kan? Iya, nangkapnya enak banget ini dan digabung lagi dengan ada Chushin, seenggaknya untuk turtle power lumayan ada nih untuk teman-teman dari Alter Ego X. Pertanyaan adalah, apakah Romer yang akan dipick di next picknya dari tim Liquid Academy? Karena untuk Romer mereka masih lumayan luas loh poolnya. Di game pertama tadi mereka pakai Chips, di game kedua mereka pakai Tiger. Jadi Hylos dan juga Gatot Kaca itu sama sekali nggak mereka sentuh dari 2 game sebelumnya. Banyak ya opsinya. Yes. Dan Badang ini juga cukup fleksibel, mau ditaruh dimanapun juga oke. Iya sih. Mau ditaruh di era Romer kah, mau ditaruh di era EXP juga. Dan jangan lupa bagaimana Founder punya Hilda juga salah satu bahaya banget untuk gangguin Karajoy. Moskov dan juga Gatot Kaca yang diamankan oleh tim Liquid. Ya, sisi area of effect dulu yang diambil sebelumnya dengan adanya Moskov juga seenggaknya ini bisa nge-powerin banget lah ke arah lane jauh dan seenggaknya lumayan masih bisa sustain untuk melawan tipikal yang assassin. Tapi pertanyaannya adalah apakah assassin akan keluar? Mengingat bahwa untuk 2 game sebelumnya teman-teman dari Alter Ego X itu pakai assassin semua, Fanny dan juga Ling. Assassin yang masih kebuka, nextnya itu kemungkinan masih ada Hanzo yang bisa keluar, Nolan kemarin juga keluar kalaupun memang pengen dimainin, dan ada Hayabusa yang masih available. Itu dia untuk teman-teman dari Alter Ego X. Sanjo. Langsung siap Hayabusanya hadir untuk teman-teman dari Alter Ego X. Bahkan ini bisa bait karena susah sih, Moskovnya udah ada. Mid-nya nggak sih yang pasti? Mid-nya ya. Di sini masih open yang lumayan banyak. Sebenarnya kalau tipikal kayak Badang dan juga Chushin menurutku nge-ban ke arah dari Vexana juga oke untuk nahan adanya apa ya, power frontliner yang bisa ditahan habis-habisan. Tapi wow, ya Kimi dulu ya. Iya, Kimi, ada Valen juga kan buat tim Liquid. Ini kayaknya Faramis kan tadi kondisinya ada glue aja ya kan, ada glue sama Kalea. Jadi Faramis yang di-ban di fase kedua dan sekarang kayaknya Kimi wise banget dan Valentina juga wise parah sih kalau mau di-ban sama teman-teman dari Alter Ego X. Wise choice. Wah jadi Mia tuh ya. Masuknya ke sana ya, tapi oke. Next band dari teman-teman tim Liquid Academy. Langsung lagi ke Kari ya, berarti yang ditutup. Ya, ngelihat dengan adanya Kari yang di band kayak gini, ada kemungkinan juga sih untuk di arah XP-nya pengen mengeluarkan yang ke arah tebal-tebal juga.
Contohnya kayak siapa ya masih ada Edith sebenarnya kalau pengen mainin ke arah sisi powernya dan punya magic power juga. Atau kalau misalkan emang pengen ngambil yang power-table lainnya, sebenarnya Hilda oke di sini. Untuk teman-teman dari tim Liquid. Early aggression lagi ke jungle-nya dari tim Alter Ego X. Ya kalau ngomongin gue sih, Hilda sih kita tahu Foundir sih kacau sih main Hilda. Ya. Tim Liquid udah pick Hylos belum? Belum ya? Di mana nih? Liquid, Di Liquid belum ya? Liquid belum, Liquid Belum. Hylos Gatot belum, Gatot Oke. baru di game ini. Tapi ya lumayan kebanyakan gak sih kalau ngambil Hylos Gatot nanti? Iya itu makanya aku mikirnya untuk tim Liquid ya Hilda oke juga sih sebenarnya. Kalau pengen mainin ya balik lagi ya early dan nekenin ke I am not Hayabusanya. the only one Wih, bound by these OP-nya di band. chains. Setelah tadi gunakan, Cici udah nggak ada untuk Alter Ego X. Cici, ya betul. Iya toh, hero powernya Foundir. Didit. Didit, wah. Dari iya. zaman Bile ya. Artinya, Nanti kita tanya Magma. Lagi kerja jangan ditanya-tanya. Udah biarkan dia fokus kerja dulu. lagi ngopi dulu dia tadi di depan. Karena jadi ini bagian dokumentasi gitu. Waduh, Pegang kamera Udah ya. dibilang foto-foto aja gitu. ternyata jobdesknya begitu. Dan Hildanya bener aja Ambil duluan. diambil oleh Alter Ego X dan ini udah lumayan kebaca sih. Ini Iya. dari Alter Ego X bakal ngambil Hilda. Iya. Sekalian delay pick juga sebenarnya. Karena kita juga masih belum tahu pasti untuk di arah XP lane siapa yang bakal ditaruh. Apakah Gatot Kacanya kah atau pengen ke arah hero lain kah? Karena untuk hero lain berarti yang masih open untuk tim Liquid itu masih ada Cici. Kalau pengen ada Demus juga dari awalnya dan mungkin ya balik lagi Edith juga masih open atau kalau enggak ya Hylos XP juga bisa tapi ya balik lagi risikonya adalah mahal banget. Megang 2 hero table langsung di satu game yang bersamaan. Kalau mau menang jalan ya, kita ngeliat kemarin udah ngeliat ada Esmeralda hadir. Iya. Ya. Kalau mau menang jalan sama Hilda, itu bisa ngambil Esmeralda dan bahkan bisa cutting lane, bisa juga lonjusin, bisa ngejar ke arah belakang. Bisa yang hadir bersama dengan Kalea. Wow. Oh iya ya. Ini masih ada Kalea dan Zas, hero anti pick off. Ini lumayan aman harusnya untuk berhadapan dengan Hayabusa, terutama juga untuk laning nantinya kan dia Yeah. pada summon unit. Benar, dan ini juga bisa nge-distract untuk dari lantern flare-nya Choshin sih, untuk bisa buang-buang mana juga kan. Soalnya kalau ngehit ke Ke minion ya, Dominus Descent. Dominus Descent Itu itu juga berkurang. mananya berkurang ya karena Iya. ibaratnya dia Sama-sama dari hero kan. hero. Sama-sama unit soalnya. Unit, Ya, ya. dominator desainnya menolong sekali ya. Mhm. Dan ini kalau bisa dibilang gold yang bakal dipick oleh Alter Ego X. Ya, Gold lane mandiri sih gue rasa atau ya Trinity cukup Cloud, oke yang bisa Cloud, pakai Cloud. Purify. Bruno. Bruno. jawabannya oke. Untuk dari damager utama ya kasarnya, base five finishernya ada di tangan dari Hayabusanya dulu aja. Jadi untuk dari segi early game, seenggaknya untuk Bruno bisa dibiarkan untuk mandiri dengan power dari pasifnya. Hilda yang bakalan bekerja untuk mungkin ke arah trio mid lane ataupun ngecek ke arah jungle-jungle. Apalagi nih kita ngeliatnya di lawannya Joy ya. Kita udah tahu banget untuk Joy digangguin dari awal juga kurang enak. Dan untuk sisi power juga nggak masalah banget, Alter Ego X masih punya badang. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah tim Liquid menggunakan dua kasarnya ya hero nomor yang juga lumayan mahal menurutku, Gatot Kaca dan juga Kalea. Kalau mereka nggak menang di game kali ini, menurutku kerugian mereka besar banget nih. Iya. Cuman akhirnya ada satu hero yang harus digunakan di Gold Lane, harus pakai Purify dan itu jatuh ke tangan Bruno juga. Dan tadi udah sempat gue singgung bahwa harus ada Gold Lane mandiri, Gold Lane yang bisa pakai Purify dan itu dijawab dengan Bruno. Early game juga lumayan kuat dari damage-nya. Ya. Jadi kita bakal lihat aja. Kira-kira dengan agresivitas Foundir dan juga Owen, akankah bakal menopang atau malah tim Liquid yang bakal menang? Alright, karena siapapun yang menang mereka akan menuju ke match point. Kita cek lagi semangatnya, terjam Kavari, mana semangatnya? Mas, oh makin semangat, Wih. keren. Makin ramai lagi. Iya, habis makan kayaknya. Habis makan udah jamnya. Dan kita akan masuk ke dalam lane of the untuk menyaksikan. Oke. Dan ya, langsung di awal-awal tadi udah sempat kita lihat di minimap bagaimana kelakuan Foundir. Nakal banget tuh. Tuh kan masuk kamera, mulai ngeganggu. Pengennya ngelihatnya ke arah jungle doang tapi tiba-tiba hadir ya. Iya. Experience dari Alter Ego X. Ya dengan flicker juga ini digunakan oleh Foundir ya. Walaupun nggak pakai ke arah Revitalize tentunya agak sedikit lumayan nggak terlalu agresif. Tapi seenggaknya cuttingnya udah jauh banget ya Foundir. Iya, Mainnya udah sampai, ini kan di Mercubuana ya.
Dia udah sampai ke Tangerang nih. Ah jauh juga bang. Lumayan. Macet lagi. Waduh. Tapi ini dia untuk emblemnya sebenarnya satu alasan kenapa Foundir berani adalah yang pertama flickernya tentunya. Untuk bisa langsung escape dengan mudah. Yang kedua dengan hadirnya Waller's Blessing. Seenggaknya dia main di area rumputan itu bakalan kuat banget. Tapi kalau kita ngeliat ke arah heistnya, ya seperti yang dikatakan oleh Gio tadi bahwa ini adalah main mandiri. Makanya kalau misalkan kita ngeliat dari segi emblemnya masih ada Tenacity yang diamankan. Seenggaknya untuk sustainability diikuti dengan nambahin damage dari pasifnya. Fatal yang diambil sebagai damage amplifier. Berbanding terbalik dengan Mikazuo yang benar-benar fokus banget untuk full karena damage dengan mengambil kerah pasif. Ya bahkan 2 Tenacity ya dari Hais, dari Cyrus juga. Ini menandakan bahwa agak sedikit defensif gak masalah. Yang penting safety. Bahkan ada debut pick juga nih untuk Richiji. Dari bawah. Ya, Foundir sudah mulai harus mundur dulu ya. Tapi 1v1 ini enak banget sih untuk Mikazu. Dia bisa ngasih pressure terhadap Hais juga dengan piercing damage-nya. Tapi ternyata di area bottom lane tidak berhenti. Dengan terdengarnya electrifying beats ternyata Chins memilih untuk mundur terlebih dahulu. Oh balik lagi ternyata putar balik yang diinginkan. Terkena lagi ada Tidal Strike dan bahkan Shadow Kill-nya terbuka. Leon yang hilang. First Blood diamankan oleh Yasuke. Wow ini selalu ya duo buying time dari Foundir dan juga Owen. Membuka space untuk Yasuke untuk hadir. Oke, dan bahkan kali ini karena ada Nightmare Spawn-nya juga yang telah dibuka. Benar-benar mencicil dan menjadi CCTV bagi tim Liquid Academy ID. Chins terangkat sudah dengan Lantern Flare dan Chinsnya hilang. Richie akan coba untuk dikejar lagi tapi satu persatu pemain dari tim Liquid justru join the fight. Yang akhirnya membuat mereka dalam keadaan yang merugi sendiri dan tertiban oleh rekan sendiri. Berkat Lantern Flare dan akhirnya Richie hilang pula. Gila bahkan masih berlanjut dan Super Jens yang bakal diangkat derajatnya. Oke, terkena dengan adanya satu buah gerakan yang dilakukan oleh Owen. 2 pemain yang terjebak tapi Chin mencoba untuk mengejar. Terlalu gegabahkah karena Yasuke sudah terlalu jauh dari jangkauannya Chin. Wah gila bener-bener team fight yang panjang yang dilakukan oleh Alter Ego X. Bahkan dari Turtle, sebelum Turtle sampai setelah Turtle, mereka masih berperang. Cuman berita baiknya adalah mereka nggak ada yang tumbang satupun. Malah dari tim Liquid yang terlihat bagaimana mereka kejepit di arena permainan mereka sendiri. Ya apalagi dengan adanya 3 menit di awal ya dari Alter Ego X dengan udah mengantongi 4 poin kill dan kebanyakan waktu juga Cyrus ngikut di arah tim fight. Karena emang kuncinya menurutku di early adalah Cyrusnya. Seenggaknya mini CC yang bisa dihasilkan itu bisa buying time juga untuk bisa dikombokan dengan badang yang digunakan oleh Owen. Dan itu adalah enaknya badang roamer. Untuk mini CC-nya sangat-sangat menyebalkan dan sangat sulit untuk dilepas. Apalagi kalau kita lihat juga untuk dari teman-teman tim Liquid Academy ID ya. Mereka ya tadinya jadinya buang banyak banget flicker dari 3 menit pertama. Richie ngebuang, Leoni ngebuang. Begitupun tadi juga dengan adanya Super Jens yang sempat mengeluarkan revitalize-nya. Iya. Tim Liquid harus lebih sabar gak sih? Kayak tadi mereka udah tahu nih tim fight-nya kalah. Tapi masih kekeh gitu loh untuk balik lagi. Kayaknya nggak ada pilihan sih untuk mereka ya. Mau maju salah, mundur juga salah. Maju dia diserang, mundur juga diserang. Karena Yasuke pas kata dia ada Turtle, udah dapetin Turtle juga. Itu kayak Foundir masih tebel, Owennya masih tebel. Jadi kayak siap. Oke, ada yang terjebak sendirian. Leoni menjadi korban di tangan dari Yasuke. Wow, ini Alter Ego X mereka, wah dalam keadaan kayak gini. Berarti Leoni udah susah banget nih buat melakukan inisiasi. Karena gak ada rumputan yang aman, karena dia aja bisa dimakan sekarang frontlinernya dari Alter Ego X. Iya, dan Founder begitu tebal untuk bisa dimakan. Untuk makan frontliner mereka butuh damage dari Mikazu jelas. Karena Chins yang sekarang udah ketinggalan level, ya ini bakal berat untuk dirinya. Bahkan baru jadi ke arah Starlium. Dan butuh Holy Crystal nantinya untuk bisa lebih paten dari segi damage-nya. Untuk bisa jadi kombinasi. Dan kembali, untuk masalah Leoni, kita masih belum melihat Tsunami Slam yang begitu baik. Oke, Chins mencoba untuk mengejar tubuh dari seorang Hais. Ada satu buah Purify juga yang membuat dirinya selamat. Tapi ternyata dengan waktu yang tidak cukup lama, Chins berhasil mengejar. Owen akan menjadi korban berikutnya. Tapi ternyata Richie kali ini damage-nya masih belum mumpuni. Di mana Cyrus dengan dari Crimson Bacon langsung membackup apa yang dilakukan oleh Owen juga di arah top. Sehingga hilangnya Hais tidak diikuti dengan pemain-pemain lainnya. Foundir? Ya, ini Foundir bakal nyerang nanti. Oke, Foundir bakal coba untuk memegang lagi keberadaan Richie. Wow, purple buff-nya ternyata tidak berhasil untuk didapatkan pula. Ya, dicuri begitu saja. Mahal harga dan Richie. Oke, Richie sudah tidak ada lagi escape tools, tidak ada lagi Dominator Descent, tapi backupan yang dilakukan oleh Super Jet dan Leoni membuat dari Foundir memang mundur, tapi Foundirnya nggak bisa ditumbangkan secara cepat. Iya, siapa yang mau mukulin tadi? Nggak ada damage-nya dari Super Jens, dari Leoni dan juga Richie. Tentu saja ini membuat dari Foundir bakal melenggang terus-terusan. Dan bahkan tadi aku sempat melihat
5 menit pertama ada kejadian yang belum pernah dilakukan oleh tim Liquid. Apa Dan tuh? itu ganking ke arah gold lane. Dan ketika itu mereka lakukan, wah hasilnya bagus, hasilnya cukup baik untuk Cinch itu sendiri. Iya, tapi itu dia problemnya. Ward dapat banget sebenarnya. Tapi ya untuk itemnya ini juga udah lumayan ada perbedaan ya. Walaupun belum terlalu jauh-jauh banget. Di angka hampir 1000 gold aja. Cuman Chin sudah punya power untuk nge-pick off 1 orang nih. Makanya, tapi di bawah. Wah ini Foundirnya juga susah banget buat ditumbangin loh. Damage-nya Cinch masih belum cukup. Dan begitu leluasanya tertangkap sudah Rapid Break. Cinch menghilang di tangan dari Owen. Terangkat memang dengan Tsunami Slam. Tapi Owen bukan target yang diinginkan. Sepertinya dengan butuh waktu yang cukup lama tim Liquid Academy. Memang akhirnya mendapatkan Owen. Tapi pertukarannya tidak adil. Dan membuka kesempatan. Perfect Turtle bisa disecure oleh Alter Ego X. Wah ini PR banget sih, duo badan. Dari Alter Ego X yang gak bisa disentuh sama tim Liquid Academy dan butuh waktu untuk menumbangkan Owen sendirian. Bahkan Turtle dapatkan Alter Ego X secara cuma-cuma kembali. Iya, ini PR-nya dari teman-teman tim Liquid Academy ID. Seperti yang dikatakan oleh Gio tadi, maju kena mundur. Nah kalau maju ini ketemunya langsung sama Badang dan juga Chushin. Kalau mundur pasti bakalan dikejar habis-habisan oleh Foundir. Terbukti dengan bagaimana agresif Foundir tapi belum tumbang sama sekali. Mengingat bahwa untuk item pertamanya pun juga langsung ke arah Radiant Armor yang kebetulan emang untuk damage di arah early game ini tim Liquid Academy juga full ke arah Magic semua. Kita ngeliat untuk dari itemnya Moskov juga belum dapatkan power Trinity-nya. Super Gems dipaksa untuk mundur. Karena purple buff ini ada menjadi sinyal untuk Alter Ego X bisa melakukan invade-nya juga. Cinch mencoba untuk masuk dari angle yang berlainan juga, dicicil lagi. Dan nampaknya purple buff masih menjadi milik dari Cinch. Sisi positifnya mungkin dari tim Liquid adalah waktu ya. Oh, Hampir Cinch ya. ini Foundir keselin banget ya. Parah, nyebelin banget. Di mana ada dia pasti ada kekesalan dirasakan tim Liquid. Pasti dahinya berkerut langsung. Oke, bakal coba untuk diinisiasi dengan tambahan lagi dengan satu buah Spirit of Destruction. Memang nyangkut ke arah belakang. Foundir cukup waktu yang lama juga untuk bisa ditumbangkan. Ada Revitalize di dalam tubuh dari Super Chen. Mikazu mendapatkan 1 poin kill tambahan sehingga kali ini Cyrusnya terkejar lagi Crimson Beacon. Tidak membuat dari Cyrus yang pun selamat atas damage dari Mikazu, tapi di sisi lain Mikazunya menjadi satu korban tambahan yang harus didapatkan. 3 tukar 2 menjadi keuntungan sedikit untuk tim Liquid Academy. Nah ini dia. Ketika Mikazunya datang, Mikazu di momen yang tepat dengan Spear of Destruction. Dengan timing yang begitu tepat pula dihadirkan. Ini bakal menjadi masalah nih untuk Alter Ego X dan itu terbukti nyata. Langsung golnya perlahan demi perlahan terkikis. Tim Liquid langsung dapetin apa yang mereka inginkan. Dan langsung 3 poin kill loh mereka Iya. dapatkan. Dan ini membuat akhirnya untuk power spike dari Mikazu udah lumayan bisa di-achieve juga ya. Dia hanya butuh beberapa gold lagi saja untuk mendapatkan Trinity itemnya. Ditambah lagi dengan adanya teman-teman dari Alter Ego X yang tadi dari Owen ya kelihatan bahwa belum adanya Blade Armor ngebuat Owen pun nggak bisa asal masuk ke depan sana. Dia masih menunggu banget momentum untuk bermain di area sempit sepertinya untuk langsung membuka face crack dan juga face breaknya. Karena kalau nggak di momen kayak gitu kemungkinan besar tim Liquid Academy bisa nge-counter setup dengan AOG. Yang menurutku sangat-sangat efisien untuk menangkap ke arah 2 player spesifik dari Alter Ego X. Hais dan juga Cyrus. Nih kalau masuk ke arah late game bakal bahaya sih. Wah ini Haisnya juga udah punya damage yang cukup lagi. Dengan Avatar of Guardian kali ini memang mengincar Hais. Tapi dengan ada sebuah Purify membuat dirinya selamat, terangkat lagi dengan adanya Tidal Strike dan Hais. Oh my. Ternyata tidak terselamatkan. Richie G memiliki damage yang cukup konstan sehingga kali ini 2 pemain dari Alter Ego dihilangkan. Tapi Alter Ego mereka tidak tinggal diam. Super Gears yang akan dijebak lagi menjadi pertukaran dan cukup adil 3 untuk 2 sekarang. Wow, walaupun Hais-nya yang tumbang ya, walaupun ada sliding tackle, walaupun ada Purify tetap membuat dari Hais harus tumbang. Tapi pertukarannya kepada Leoni, kepada Super Giants dan juga Cinch bahkan sang pemegang Retribution, ini membuka celah bagi Alter Ego X, dapetin Karalor. Ini free harusnya ya. Dan dia upaya hanya melihat aja, menyicil lagi juga. Tim Liquid Academy mereka harus set up defense dulu. Iya. Sebenarnya tadi tim Liquid Academy punya chance untuk nggak tahu setup, cuman problemnya cuma satu. Antara tadi Mikazuenya nggak kena dari segi Spear of Destruction atau emang belum ada untuk bisa digunakan Spear of Destruction-nya. Karena tadi kita ngelihat ya dari top lane ke arah bottom lane, Mikazu itu jalan kaki. Akhirnya nggak ada follow up damage yang begitu masif dari tim Liquid Academy. Ngebuat ya walaupun 3 orang aja dari Alter Ego X ya, itu tetap masih bisa hampir nge-wipe out teman-teman dari tim Liquid Academy. Kita juga akan ngelihat dari segi replaynya di mana ya SOD-nya nggak kena sama sekali. Otomatis jalan dari atas ke bawah dan lihat bagaimana pergerakan dari Foundir. Itu udah benar-benar megangin banget untuk nggak bisa gampang pulang dari teman-teman tim Liquid Academy ID. Dan otomatis Richie-nya pulang, sisa tinggal berdua aja. Moskov dan juga Zas. Ya, dan kalau misalnya kita bicara nanti di ada mid game atau late game,
Ini sebenarnya bom waktu untuk Alter Ego X. Mikazu sebagai high ground. Mikazu bisa main lane jauh. Apalagi nanti kalau dia punya Wind of Nature. Yasuke udah gak bisa sembarangan untuk masuk atau menghadang dirinya juga di lane jauhnya. Benar. Oke. Tapi Lord memang bisa di defense. Oh, shadow kill. Ternyata menyangkut ke dalam satu buah Dominator Descent. Yang dibuka oleh Richie dan itu adalah jawaban kenapa Zaz ini sering ya di-pick kalau ketemu Hayabusa. Bener. Bahkan ketemu Link juga bisa untuk menghindar. Assassin lah ya. Assassin tuh bakal kesulitan lah sama Mas Zaz. Tapi untuk sekarang dengan Lord yang tadi sempat dipegang. Tapi ternyata 3 pasif di arah base turret masih utuh untuk tim Liquid Academy itu sendiri. Dan Alter Ego X mau nggak mau mereka harus coba untuk lebih agresif lagi. Tapi itu tim Liquid mereka high groundnya kuat banget. Iya, nggak bisa dipungkiri dengan hadirnya Zaz dan juga Moskov ya untuk clear minion ini lumayan cepat juga. Ditambah lagi dengan adanya Super Jazz dengan tauntnya ngebuat dari segi minion damage pun juga nggak bisa langsung straight to turret. Tapi setidaknya satu hal yang diamankan oleh Alter Ego X adalah zona jungle area dari tim Liquid Academy ID. Dengan di menit ke-11, 5.000 gold lead telah diamankan dengan perbedaan yang sangat jauh terasa di arah mid lane-nya. 2.000 gold difference ngebuat akhirnya Chushin dari teman-teman Alter Ego X yaitu dari Cyrus akan bermain lebih agresif dibandingkan dengan Zaz yang jujur dari Richie dengan item yang baru jadi ke arah Glowing One dan juga Divine Leaf. Belum bisa ngedeliver damage yang benar-benar gede banget dan bahkan itu juga masih bisa di-tank-in dengan adanya Foundir yang item pertamanya langsung ke arah Radiant Armor. Wah ya benar ya, karena memang DPS ini yang diganggu. Oke, ada sedikit inisiasi lagi, Tsunami Slam memang membuat dari Owen berhasil untuk dihilangkan. Tapi Mikazu cukup free di arah belakang, Chinsnya dikejar tapi nggak bisa kemana-mana karena Yasuke unstoppable diamankan oleh dirinya. Tapi Foundir terlalu kuat di lini depan sehingga pertukarannya kali ini menjadi keuntungan untuk Alter Ego X. Yep, dan akan lihat bagaimana Cyrus. Oke, gak berhenti karena Crimson Bacon coba untuk langsung saja mengejar kepada dari seorang Super Gens. Tapi terlalu jauh karena stack dari Lantern Flare juga masih belum penuh. Di sini Owen memang dari tadi pasukan berani mati. Dia selalu akan memberikan badannya. Dia coba untuk bangun momentumnya. Dengan fist break, fist crack. Yang optimal banget untuk teman-teman Alter Ego X. Dan berkali-kali kita lihat Chins. Kayak terjebak. Chinsnya nggak bisa kemana-mana. Ya, kasarnya buka jalan seperti tadi untuk Foundir sih. Untuk bisa ngeharas bagian belakangnya. Nah ini nggak bisa kontes juga sih. Spirit of Destruction hanya numpang lewat. Super Gen sendirian, ada baiknya lebih untuk ditinggal dulu kah? Karena Mikazu masih mencoba untuk join the fight. Fist bracket telah dibuka kembali. Foundir memang terjebak, tapi lihat bagaimana Tsunami Slam-nya on point. Dan damage dari Mikazu membuat dari Yasuke pun menghilang. Hais coba untuk dikejar, tapi terlalu jauh dari jangkauan karena Hais punya Purify. Ada Purify dan juga ada satu konsil yang terdengar dibantu oleh Owen untuk jalannya lebih pas. Dan Spear of Misery tadi nggak pas banget kena tembok, jadi untuk Ais masih bisa kabur, membawa bolanya, masih bisa ngedribble dengan baik. Ya. Tapi tadi poin yang bagus sih untuk tim Liquid untuk membalaskan keadaan. Ironinya pas banget ya kena Yasuke ya. Benar, karena ini jadinya pertukaran yang equal banget gitu loh. Satu Lord dengan adanya 3 player kalau nggak salah tadi yang menghilang dari Alter Ego X. Apalagi Mikazu yang benar-benar free banget di depan dan nggak ada yang bisa megangin juga. Karena tadi untuk Yasuke-nya lumayan terfokuskan dengan adanya Chins. Sementara itu di saat Chins-nya ingin masuk sebelum dia ngebuka Electrifying Beats, Fist Break udah kebuka duluan. Ngebuat akhirnya justru Electrifying Beats-nya benar-benar efisien terhadap Alter Ego Oke, X. konsil hanya untuk bisa memukul mundur saja pemain-pemain dari Alter Ego X dan Purple Buff berhasil untuk dicuri oleh Chins. Dua kali dash langsung setengah darinya Cyrus. Hilang ya. Asli, dan ini tadi yang udah gue bahas bahwa tim Liquid, mereka bermain dengan waktu. Semakin lama waktunya ini semakin enak untuk mereka. Karena satu, dari Alter Ego juga gak punya high ground. Mereka which is benar-benar main agresif. Mereka harus menyerang, dan menyerang. Dan tim Liquid mereka punya lengkap. Mereka punya paket dari sisi, mereka punya paket dari high ground. Dan mereka punya paket dari damage Mikazu. Ini yang perlu diwaspadi, Mikazu udah punya 5 poin kill loh. Ya, ditambah lagi dengan adanya Richie yang udah mulai bisa mendeliver damage lumayan juga ya. Karena masuk ke damage 14, kayaknya 3 item udah aman di tangan dari Richie. Volley tadi barusan. Dan 8 total assist di tangan. Kelihatan bahwa untuk dari segi DPS powernya udah sangat-sangat terasa kepada Alter Ego X dan yang baru megang Radiant Armor. Itu ada di Hilda-nya aja. Owen tadi fokusnya ngambil ke arah Absorption-nya dulu dengan Thunderbell plus Oracle-nya. Sementara Yasuke untuk masalah targeting ini udah mulai susah. Permainan yang kebanyakan close combat sekarang ngebuat akhirnya tahun dari Super Gems dan juga Spirit of Misery dari Mikazu itu gampang banget bikin Yasuke mix positioning. Ini 3 kali loh. 3 kali loh Richie di situ. Dari Dibuka terus ya. Iya, Nightmare Spawn-nya kan 3 Ngeselin kali ya. dicicil. Emang 2 kali pukul Hais hilang. Tapi ada lagi. Ada terus nih. Jadi taruh di situ lagi. Tuh.
Sekarang Dan 4 kali. Itu kayak ganggu jembatan loh, jembatan mau nyebrang. Iya ya. Kayak ditutup jalannya terus-terusan sama Oke, Konsil Ricci. terdengar kali ini. Tapi diurungkan niatnya sepertinya oleh tim Liquid Academy. Tidak ada lagi inisiasi lanjutan. Tapi lihat, damage dari Ricci udah mulai kerasa. Cyrus, ini kena Nightmare Spawn aja udah hilang setengah lebih dari full HP-nya. Iya. Malah Cyrus harus jaga diri sih, harus bisa gimana caranya untuk bertahan. Oh, terangkat Foundir. Telah coba untuk langsung di take down. Tapi sepertinya follow up damage yang masih belum cukup. Membuat dari Foundir juga tadi mengeluarkan flicker soalnya ya. Ya, jadi lebih aman. Ini udah masuk ke arah menit-menit krusial. Ya. Satu spell keluar aja, itu udah mahal harganya. Jadi itu cukup bagus. Maka tim Liquid bersabar lagi. Nah, yang jauh nih yang jadi PR. Iya. Kalau sampai Moskov-nya show, ini bola panas ada di alter ego. Mereka mau Oke. kontes atau enggak. Dan sepertinya kontes yang ingin dilakukan oleh tim Liquid Academy masih belum berhasil. Foundirnya tertinggal sendirian dan memang menjadi pertukaran untuk akhirnya yang bisa didapatkan oleh tim Liquid. Sphere of Destruction tidak mengenai siapapun. Shadow Kill terbagi menjadi 4 orang sekaligus hingga Yazuke tidak berhasil untuk bisa mendapatkan poin pick off tambahan untuk Alter Ego X. Ya, untungnya walaupun akhirnya Founder tumbang, seenggaknya The Lord yang berhasil didapatkan dan Mikazu nggak dapetin dari Spear of Destruction. Oke. Kalau Spear of Destruction tadi connect, kayaknya akhir cerita untuk Alter Ego X tadi. Iya, lanjutannya benar-benar bakalan panjang banget sih. Apalagi ngeliat Hais ya juga belum dapetin poin kill sama sekali ya tour game kali ini. Susah banget untuk positioningnya berkat adanya Leoni dan juga Super Gents. Yang sering banget aku lihat adalah EOG dari Super Gents itu pakai untuk nutupin backline dari Alter Ego X. Yang isinya itu kalau nggak Cyrus ya Hais. Ngebuat teman-teman dari tim Liquid Academy tinggal concern aja bagaimana caranya mainin ke arah front to backnya. Yang sering kelihatan dari tadi adalah Leoni makan siapa aja yang di depan. Mengingat bahwa dari segi damage, khususnya untuk Mikazu ya, ini udah full build semuanya. Begitupun juga dengan Ricci yang sebentar lagi, 2 build lagi tambahannya. Kemungkinan bisa ke arah Genius One juga untuk dibawakan di game kali ini. Karena ya balik lagi frontrunner Alter Ego juga kuat-kuat semua. Super Gens kali ini menahan damage yang begitu banyak. Tsunami Slam lagi-lagi coba untuk mengudara dan Owen berhasil untuk bisa di take down dan ya Immortalnya pecah untuk kali ini. Shadow Kill-nya lagi-lagi terbagi, killing spree diamankan oleh Chin. Targeting yang begitu baik dan Owen satu hit terakhir masih bisa mundur dan again Sphere of Destruction dari Mikazu belum berhasil untuk connect. Wah, ini masih ada faktor luck yang melindungi dari Alter Ego X. Berkali-kali di momen krusial, 2 kali aku catat Mikazu gagal untuk mendapatkan ke arah Spear of Destruction. Once kalau misalnya nanti dapat, percobaan ketiganya dia dapat, ini bisa jadi end game banget untuk Alter Ego X. Bisa jadi B. Bahaya. Bahaya, bener banget. Apalagi ngelihat dari segi team fight-nya, kita udah ngelihat berkali-kali dan itu selalu works. Tadi yang ketutup di belakang adalah Hayabusa Yasuke, ada Cyrus juga dan juga Hais yang nggak bisa ikut team fight. Dan maka dari itu Owen dan juga Foundira jadi makanan di arah purple buff. Ini sering kali terjadi team fight yang dipisah oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID kepada Alter Ego X, membuat Alter Ego X susah sekali untuk bisa perform. Ya dan kayak Alter Ego X mereka dengan keunggulan yang mereka amankan di awal-awal game tadi sedang mencari gimana caranya untuk nge-end. Karena seperti apa yang Gio bilang juga ya. Kayak ini high ground-nya sangat-sangat dijaga sama tim Liquid. Dan tim Liquid ini gak pernah ke wipe out loh. Jadi kayak mereka disiplin banget gitu. Dapetin tukar 1 mundur. Dan ya, Alter Ego X juga gak punya high ground masalahnya. Kalau misalnya ada high ground mungkin bakal beda cerita. Dan sekarang tim Liquid yang punya angin segar. Walaupun memang berapa kali? 3 kali Lord berhasil dapat sama Alter Ego X. Lihat bagaimana adegan defensif tim Liquid. Mereka langsung ngincer orang. Mereka langsung ngincer lane jauh. Dan berharap ada yang bisa mereka dapetin. 1 orangnya udah cukup. Enggak cuman itu sih, ingat kalau 2 lot akhir juga tadi Alter Ego itu pertukarannya kurang oke. Karena begitu Lord didapatkan, 2 ada yang menghilang. Iya. Atau kalau nggak 3 yang menghilang. Apalagi lihat dari segi Ricci-nya yang emang susah banget untuk disentuh. Cuma tuh mau sekali aja dari tadi. Dan ngebuat Cyrus pun juga kerepotan untuk bisa nge-manage mananya. Mana dia Genius lagi kan? Iya. Shinsnya bakal punya damage yang lebih besar. Foundir lagi-lagi akan menjadi target. Hais dipegangin terus-terusan. Hais yang tumbang di tangan dari Ricci. Tapi Yazuke akan mengincar di belakang dari tim Liquid Academy. Shinsnya masih punya 1 buah Winter Crown. Dan bahkan Owen yang tumbang double kill diamankan oleh Ricci G. 1v1. Dan bahkan kali ini Yazuke berhasil untuk bisa mendapatkan sosok dari Super Gens dan Leoni double kill diamankan. Dan apakah akan ada pengejaran? Gak akan dikasih pulang sepertinya karena ternyata damage yang disumbangkan oleh Jin memang besar. Immortal gak ada lagi Winter dan Jin meledak damage-nya dan menukarkan nyawanya satu sama lain. Wow. Sama-sama saling berhadapan kedua jungler tersebut. Walaupun akhirnya sama-sama tumbang tapi punya gold lane.
di tangan Mikazu. Wah. Ini akan memudahkan dari Lordnya, tapi Foundir. Itu udah bocor banget Foundirnya, bener-bener gak kuat banget untuk nahanin ke arah Mikazuenya. So, Cyrus dan juga Foundir akan mencoba melakukan reset lore sepertinya sampai Hayabusa dan juga Jungle mungkin dari tim Liquid Academy bangun. Enggak sih. Mereka gak reset. Gak reset Mereka sih. mau commit sama-sama gak ada pemegang retribution tapi Hayes is coming. Oh, Cyrus coba untuk dipukul mundur dan moment of truth Lordnya didapatkan oleh Mikazu dari tim Liquid ID. Dan bahkan mega kill diamankan oleh Mikazu. Mikazu save the day. Dan dari Cici yang datang menolong. Wind of Nature juga ada untuk sosok Mikazu. Itu membuat dari Foundir yang akhirnya gak selamat. Dan mungkin ada sedikit keraguan tadi aku ngeliat apa yang mau dilakukan oleh Hais. Hais mau maju atau tidak? Iya. Karena tadi Foundirnya juga sebenarnya udah komit ke depan sana. Tapi ada Wind of Nature yang akhirnya ngeproteksi diri dari Mikazu dan ngebuat akhirnya nggak bisa di-take off. Oh, AOG Super Games mencoba untuk membuyarkan setup dari Alter Ego X. Terlihat lagi dengan Nightmare is found. Dan bahkan Dominator Descent terangkat dengan Tsunami Slam Immortalnya pecah. Lordi Mo akan dikawal pula oleh tim Liquid Academy ID karena Haiznya pun menghilang. Leoni mendapatkan jauh dari Owen. Tapi Yasuke berjuang. Double kill dari Cheers dan tim Liquid Academy ID. Mereka men-secure match point mereka. 2-1. Jawaban dari early game yang dipegang oleh Alter Ego X tapi tidak berjalan sampai di arah late game. Yes. Late game dari Alter Ego X benar-benar tidak bisa berjalan sesuai rencana. Hancur ekspektasi karena apa? Karena Mikazu. kekuatan dari Mikazu Ya. dan juga dari Richichi. Saling bahu-membahu. Iya, karena ngelihat dari bagaimana gameplay teman-teman tim Liquid Academy ya, dari awal tuh mereka agak-agak dipres habis-habisan dengan power dari Hayabusanya, power dari Hilda. Kita udah tahu sendiri bagaimana rotasi dari Hilda bisa dijalankan dan free hit dari Mikazu dan poking damage Dominator Descent. Pasukan Kuda Biru mendominasi di game yang ketiga. Yang paling penting adalah bagaimana Richichi tadi, walaupun pakai Zaz untuk di game kali ini, tapi dia masih bisa nge-manage untuk banyak banget ngeberantakin Alter Ego X. Sangat banget. Yang pertama, dari manajemen, mana manajemen yang dimiliki oleh Jushin. Yang kedua adalah bagaimana dari zone out-nya itu dipegang habis-habisan oleh tim Liquid Ya. Academy. Siapapun yang masuk ke bagian depan, itu kena hit sekali 2 kali aja. Perihnya bukan main. Dan Iya. juga ya, SOD kan jarang kena tadi. Ya. Ya. Tapi presensinya bukan di situ gitu loh. Ya udah dia dari belakang free hit. Ya. Pas dari tiba-tiba ada SOD, wait, jaga formasi. Iya. Mau nggak mau ada posisi yang berubah. Dan posisi yang berubah itu sebenarnya cukup krusial. Nah itu bisa dimanfaatin sama teman-teman tim Liquid juga. Ya. Naruh Dominator Descent kan. Kalau Nightmare. Boleh nggak kita panggil, pinjam punya lo, KTP. Ngapain? Kecil tapi penting. Tapi Oh. bukan penting. Apa tuh? Kecil tapi pusing gitu. Karena ada Nightmare Spawn itu loh. Iya, di iya, team iya. fight, damage-nya Boleh dipakai silakan. gak yang burst gitu Iya. ya. Tapi ada terus jadinya ganggu dan Bener. oh kok kecicil, kok Iya. banyak hilangnya gitu. Kok tiba-tiba kena stun. Iya, kok Pusing. puyeng gitu. Iya. Dan itu yang akhirnya juga ngebuat posisi sedikit itu juga di titik yang serba salah. Ah. Maju dikit ke bagian depan, lawannya langsung Mikazue. Mundur dikit ke belakang, udah ada Nightmare Spawn yang udah Wih. standby. Nah, tapi ini dia untuk tim Liquid Academy ID. Ya, itu dia. Vibes yang dijaga ya. Ya. Yes. Untuk tim Liquid Academy ID, player of the game jatuh kepada Mikazu. Yang dimana momen terakhir tadi dapetin last hit Lordnya juga kan. Lord Evolve masalahnya. Lord Evolve. Dan ya itu dia tadi, mungkin nanti kita lihat juga secara highlightnya ya. Bagaimana sedikit ada keraguan mungkin dirasakan oleh teman-teman Alter Ego X. Dan item udah pasti jual sepatu, udah menit-menit krusial. Ya pastinya. Langsung ganti ke arah Immortality. Dan yang menjadi masalah adalah dia sustain-nya ini loh dengan Husk Claw. Yang jadi masalah dia main di game ketiga ini. Oh iya. Lawan Oh, Alter Ego X sebenarnya. Karena ya ngelihat dari segi damage, ya nge-carry juga. Hard carry banget menurutku. Apalagi dengan average KDA di angka 12 gitu loh. Item juga udah full semuanya. Dan untuk bagaimana item swappingnya berjalan juga benar-benar mulus banget. Hilda untuk di game kali ini seakan-akan bukan jawaban pasti juga gitu loh untuk bisa menahan ke arah Mikazue. Di late game justru di saat Foundir baru jalan, setengah darahnya sudah mulai menghilang. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri, untuk di arah early gameplaynya 10 menit pertama lah. Alter Ego X megang di segala sisi. Pertama, turretnya dipegang. Yang kedua, pick off powernya juga udah ada dengan adanya Yasuke yang tidak tumbang sama sekali. Even kita ngelihat bagaimana Owen banyak banget ngebuat momen di dalam rumput untuk nge-support bagaimana makro dari Alter Ego X bisa dijalankan. Terbukti kan hingga menit ke-10 pun ini hampir bisa melakukan wipe out terhadap tim Liquid Academy. Iya. Ini impact juga dari Leoni sih yang juga bagus banget ya. Beberapa kali awal-awal mungkin mau makan depan susah ya, mau makan Foundir susah, makan Owen susah. Tapi masuk ke arah late game, gak ada yang susah jadinya.
Leoni bisa udah foundir, ya udah ayo kita angkat. Ya udah ayo kita kena Tsunami Slam. Dan walaupun gak ada Mikazu, itu tadi Sin sudah punya damage, Sin sudah punya Holy Crystal. Ada Richiji juga yang masuk ke KTP ya Joji bentar lagi. Ya tapi balik lagi ya, untuk bagaimana tim Liquid Academy akhirnya mendapatkan power ya ini dia. Coba lihat bagaimana pergerakan dari Chins dan juga Mikazu. Ini selayaknya adalah dua pedang yang berbeda dari teman-teman tim Liquid. Yang satu ngejarnya apa, yang satu ngejarnya apa. Dan ini momen yang benar-benar indah banget menurutku. Karena dengan jungler yang sama-sama hilang. Tadi Chinsnya juga tuh kena minion. Kena minion. Ya. Yang akhirnya ya balik lagi ya kepercayaan kepada Mikazu untuk oke, coba untuk ambil lore-nya. Karena emang di saat ngelawan Hais, jujur Hais pun juga susah untuk bisa gerak di game kali ini. Kelihatan dari segi KDA-nya. Yang kedua ya kelihatan dari bagaimana Mikazu menang banget head to head dibandingkan dengan Hais-nya. Ya lumayan lah dengan point kill yang banyak dari Mikazu ya. Ya. Dan Hais yang gak dapetin point kill sama sekali. Ini cukup ironis kita ngelihatnya sebagai damage dealer. Kita cukup ironis melihat bagaimana Hais yang diharapkan untuk bisa ngasih damage selain dari Yasuke. Dan split push juga udah gak bisa terlalu jalan untuk teman-teman Alter X. Apalagi harus berhadapan dengan Mikazu. Walaupun tadi akhirnya nggak ada win of nature ya dari Mikazu ya. Udah diganti ke arah Immortal juga. Terakhir ya. Item swapping tadi. Jadi udah lebih safety, jauh lebih safety. Nah Ya. ini Haisnya juga justru yang gak main sekarang. Ya. Udah. Susah. Mau ketempelan siapa? Ini Purify ke bait karena AOG? Atau tiba-tiba ada Leonin sebelahnya? Karena nggak ada yang bisa megangin Leoni karena sih. Hais juga nggak sih? Karena coba untuk lihat bagaimana badan-badan dari tim Alter Ego X deh. Di sini bawanya Foundir dan juga Owen. Belum ada sisi pasti yang benar-benar bisa ngenahan tipikal-tipikal yang bisa penetrasi ke arah belakang. Contohnya kayak Gatot Kaca dan juga Joy. Owennya tadi sibuk ngebuka jalan untuk Foundir bisa ngeharas bagian depannya. Otomatis Haisnya sendirian. Balik lagi ke band pick awal mandiri. Mandiri. Yang dikatakan oleh Gio tadi. Cuman susah. Iya, Mau tau gak? apa Ada yang mau? mind blowing lagi. Apa tuh? Lini depan ada Leoni, lini belakang ada Leonin. Lini depannya Joy. Leoni. Oh iya Oh benar. Leonin ya bener Iya, juga. bener. Mind blowing. Si kecil ya. Iya si kecil panas. Fun fact kita di hari kecil. ini. Hah? Bila si kecil panas? Ya kan emang kecil. Bukan si kecil panas. Oh kirain. Tapi demam. Bukan. Kan Kecil lagi. tapi emang jadi dilematis sih. Iya. Kalau gue di posisi Hais pun juga dilematis. Yang kayak Aul bilang di depannya ada Leoni, belakangnya ada Leoni. Leonin. Heeh. Benar. Gue harus pakai Purify, gue pakai Flicker. Kalau Iya, tiba-tiba itu. di flickerin sama Leoni terus di Tsunami Slam pusing juga kepala kan. Benar. Kalau tiba-tiba pakai Purify di belakang gue dikejar sama Electrify Beast, pusing juga kepala. Jadi demam beneran kan? Iya, jadi stage fever. Iya demam panggung. Iya. Tapi balik lagi ke statistik sebenarnya. Tawa terus. Yang paling kelihatan adalah dari Richie-nya sebenarnya dengan 84.000 total damage yang telah dikeluarkan. Ini kelihatan bahwa untuk zone out power-nya itu emang ada di tangan dari Richie. Nah, AOG yang dikeluarkan dari Gatot Kaca ini simply untuk memisahkan tim fight Alter Ego X. Biar supaya nggak di satu tempat yang sama. Kelihatan ini dari tim Liquid Academy ID. Wow. Mereka sebenarnya untuk dari segi team fight power dan juga dari segi laning jauh itu nggak terlalu gede-gede banget. Yang benar-benar bersinar menurutku itu ada di tangan dari Mikazuenya. Benar. Nih kayak gunung es loh nih. Enggak. Gunung es di Antartika. Heeh. Kan makin bawah makin gerucut kan. Ya. Tiba-tiba ada nyelip satu di atas. Nih. Semua orang tuh punya waktunya. Benar. Kata-kata hari ini adalah Apa? harta bukan segalanya. Cakep. Ya. Ini terlihat. Benar. Yang penting kita bisa berjuang sampai akhir. Benar. Karena harta yang paling berharga adalah Keluarga. Betul sekali El Familia di sini ya. Tapi ya itu dia dari segi gold difference ya. Dimana dari ya baik lagi tim Liquid Academy ID untuk dari segi team fight mereka bukan yang kuat banget gitu loh. Tapi emang mereka benar-benar ditutup banget untuk posisi kalahnya dengan